Assalamualaikum. Itu tadi bahasa Aramaik ya. Terima kasih. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan. Bersama-sama lagi di Jumat sore kita bertemu di rumahnya. Kita sudah menaikkan puji-pujian dan penyembahan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sekarang tiba waktunya untuk kita mengupas, ya, mempelajari, mengambil nilai-nilai dari firman Tuhan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mau mulai dengan pertanyaan. Siapa di antara teman-teman yang pernah mendapat telepon memberitakan bahwa teman-teman mendapatkan undian hadiah dari bank? Ya? Pastor percaya? Atau mendapat WhatsApp message yang mengatakan kamu dapat hadiah dari NBK katanya. Saudara-saudara percaya? Siapa yang pernah dapat email dari seorang pangeran Nigeria yang bilang bahwa saudara mendapatkan warisan 100 juta US dollar katanya, tapi untuk dapat itu kamu harus kirim uang dulu ke saya. Saudara percaya? Saya kalau dapat yang begitu-begitu, ya biasa emailnya langsung saya hapus, ya WhatsApp nomornya langsung saya blok. Semuanya itu too good to be true. Dan biasanya tidak ada kebenarannya. Dan umumnya orang tidak percaya. Nah, demikian juga murid-murid Yesus ini meragukan, ya, berita, laporan dari beberapa sumber yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit dari kematiannya. Para wanita melaporkan kepada mereka, kami sudah mengunjungi kuburan itu kosong, dan kami sudah melihat Tuhan. Apa kata murid-murid? Bullshit, omong kosong kata mereka. Ya. Lalu ada, kalau teman-teman tahu juga ada di dalam kitab suci dikatakan bahwa Simon, ya, Petrus dan Yohanes mendengar kabar itu, mereka datang ke dalam kubur itu untuk melihat ke dalam. Memang kubur itu kosong. Petrus takjub, tapi tetap belum percaya. Lalu saya pernah juga membawakan di sini perikop tentang orang yang dalam perjalanan ke Emmaus. Ya, ada 2 orang dalam perjalanan ke Emmaus. Yesus menampakkan diri kepada mereka. 2 orang ini dengan gembira balik dari Emmaus ke Yerusalem, ketemu murid-murid, dengan gembira menceritakan, kami ketemu Yesus. Apa kata murid-murid? Mereka tidak percaya. Kamu ini siapa? Rasul aja bukan kok. Ngapain juga Tuhan menampakkan diri kepada kamu? Kamu mungkin mengalami penglihatan. Ya, tidak percaya. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana ketidakpercayaan para murid itu akhirnya mengalami transformasi pada malam hari di hari yang ketiga. Ya, melalui sebuah perjumpaan dan percakapan yang sangat penuh makna malam itu dengan Yesus. Dan kita akan melihat apa yang bisa kita ambil buat hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu untuk nafas kehidupan yang terus Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan berkumpul, berfellowship di tempat-Mu sore hari ini, menaikkan pujian dan penyembahan kami. Dan sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu.
Siapkan hati kami masing-masing, Bapak, agar kami memaknai firman-Mu seturut kehendak-Mu. Juga apa yang akan hamba sampaikan semuanya hamba serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapak, atas turut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat yang kita baca saya ambil dari Lukas 24, 36 sampai 49. Saya bacakan saja. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Ya, itulah selama alaikum dalam bahasa Aramaik. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Beberapa minggu yang lalu, ada penampilan dari Children Ministry. Masih ingat? Penampilan itu menggambarkan apa yang terjadi pada saat penyaliban Yesus. Saya tidak menyangka bahwa ada bakat-bakat teatrikal dari anak-anak Children Ministry. Dan beberapa itu pemain karakter. Welyard, Zevanya itu sangat mendalami karakter sebagai tentara Romawi yang bengis. Luar biasa. Luar biasa. Nah, yang baru saja kita baca tadi adalah apa yang terjadi pada malam 2 hari setelah apa yang ditunjukkan dalam penampilan Children Ministry itu. Ya? Apa itu yang terjadi 2 hari setelah itu? Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari kematian. Nah, keyakinan ya, akan kematian dan kebangkitan jasmani Yesus sungguh sesuatu yang membedakan kekristenan dengan agama-agama lain. Tidak ada agama lain yang mengklaim ya bahwa pendiri atau pemimpinnya itu mati dan bangkit dari secara jasmani dari kematian. Tidak ada. Hanya kekristenan. Ya. Hanya Yesus yang mati, bangkit dari kematian, dan tidak cuma itu, menampakkan diri kepada manusia. Bisa aja ada dibilang bangkit, namun kalau tidak pernah nampak kepada manusia, mana buktinya dia bangkit. Tapi Yesus, hanya Yesus yang
bangkit dari kematian secara jasmani menampakkan diri kepada manusia. Alkitab mencatat 10 kali dia menampakkan diri kepada manusia. Yang pertama adalah kepada Maria Magdalena. Ya. Kemudian terakhir sebelum dia menampakkan diri kepada murid-murid sebelum dia naik ke surga. Hari ini kita akan mengupas penampakan Yesus tersebut yang sangat penting, yaitu ketika dia menampakkan diri di hadapan para murid-muridnya di sebuah ruang tertutup di Yerusalem. Dan ini diceritakan cukup detail oleh Lukas. Ya. Markus juga sebenarnya mencatat peristiwa ini. Cuman agak singkat. Saya bacakan di sini di dalam Markus 6 ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Jadi murid-murid itu sedang makan, saudara, ketika Yesus tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka. Makan apa? Ikan goreng. Ya. Dan ia mencela, ya, Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Itu yang dicatat Markus. Yohanes juga mencatat sebetulnya, ya, di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 25, ya, teman-teman bisa baca sendiri nanti. Juga dicatat peristiwa penampakan Yesus di depan ke-11 muridnya ini. Nah, saudara, kondisi psikologis murid-murid Yesus setelah kematian Yesus itu adalah apa yang dinamakan oleh generasi sekarang, mungkin teman-teman nggak tahu, tapi saya dengar dari keponakan saya, kena mental, hancur total mereka setelah mendengar kematian Yesus. Kena mental istilahnya pastor. Ya, saya juga tahunya dari keponakan saya yang di Bandung. Dia ngobrol sama Indah kan, iya Wak, iya aku kena mental katanya. Ya, hancur total, merasa sedih, bingung, takut, depresi, dan mengucilkan diri setelah Yesus mati. Itulah kondisi psikologis murid-murid Yesus. Merasa kalah, merasa gagal. Ya. Hancur lebur. Terpuruk. Lalu, apa respon pertama mereka ketika mereka mendapatkan laporan bahwa Yesus sudah bangkit? Respon pertama mereka justru ketidakpercayaan. Di dalam Markus 16 ayat 9 sampai 13 saya bacakan di sini. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena, ya. Mula-mula kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, murid-murid Yesus. Dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis, ya, sedang kena mental. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Murid-murid ini yang selama 3 tahun kesana kemari, masuk kampung keluar kampung, ke danau, ke gunung bersama-sama Yesus, tidak percaya. Ya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. 2 orang yang ke Emmaus. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Ya. Kena mental, terpuruk, nggak percaya Yesus bangkit. Kita lihat bagaimana kemudian penampakan Yesus, perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya, dan percakapan yang mereka lakukan kemudian merubah, mentransformasikan
murid-murid ini. Di ayat yang 36, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Shalom alaikum dalam bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik adalah bahasa yang dipakai Yesus pada waktu itu dia hidup ya. Dia nggak pakai bahasa Greek, dia nggak pakai bahasa Inggris, dia nggak pakai bahasa Yunani. Pakai istilah Aramaik. Nah, mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu. Siapa mereka di sini? Ini adalah 2 orang yang baru balik dari Emmaus plus ke-11 murid. Kenapa 11? Yudas sudah tewas, ya. Dan yang mereka percakapkan adalah Yesus yang telah bangkit dan menampakkan dirinya kepada 2 orang tersebut dan kepada Petrus. Nah, kita lihat di sini, Yesus dikatakan tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Karena apa? Karena seperti kalau teman-teman baca di dalam Yohanes 20 ayat 19, mereka itu sedang berada di dalam ruangan yang semua pintunya terkunci. Ujuk-ujuk ada Yesus di situ. Ya. Kenapa mereka sedang mengucilkan diri dalam ruangan terkunci? Karena itu tadi. Karena mereka kena mental mengucilkan diri, menghindari persekusi dari orang-orang Yahudi. Sembunyi mereka. Semua kayak dalam ruangan ini, semua dikunci, tiba-tiba Yesus muncul. Dan kalimat pertama dari Yesus adalah Shalom alaikum. Ya, damai sejahtera bagimu. Ini adalah sapaan yang umum di antara orang Yahudi. Ya. Tetapi dalam konteks apa yang baru saja terjadi, ini bukan sekedar hello, bukan sekedar hi. Ya. Yesus berhak dan bisa saja marah atau sekedarnya mengecam murid-muridnya ini yang meninggalkan dia ketika dia dihina, dilecehkan, diludahi, disiksa sampai mati di kayu salib. Itulah Tuhan kita, Yesus. Dia bisa, cuman yang dia katakan apa? Shalom alaikum, damai sejahtera bagimu. Setelah apa yang terjadi terhadap dia, dia tetap mengulurkan damai sejahteranya. Bukan sekedar hello di sini. Ya. Yesus tahu betul tabiat murid-muridnya. Dia tahu betapa rapuhnya iman murid-muridnya ini. Walaupun itu mereka semua orang-orang yang dia pilih. Dia tahu bagaimana mereka malah tertidur ketika apa? Ketika Yesus minta mereka untuk berjaga dan berdoa. Mereka milih tidur. Murid-murid Yesus ini. Dia tahu bagaimana mereka meragukan kesaksian para wanita bahwa dia sudah bangkit. Ya. Dia tahu mereka semua itu adalah orang berdosa. Dan mereka telah berdosa berulang kali bahkan setelah Yesus memilih mereka. Tetap saja, setelah dia bangkit, dia datang menawarkan kedamaian, mengulurkan damai sejahtera bagi murid-muridnya. Karena apa? Karena ia akan menuntun mereka kepada keyakinan iman yang penuh. Nanti kita akan lihat. Tuhan juga tahu semua tentang kita semua masing-masing di sini. Every single person, ya, dia tahu. Dosa kita, kesalahan kita, kekeliruan kita, dia tetap mengulurkan damai sejahteranya buat kita. Apapun yang mungkin kita alami dalam hidup kita, kita tahu bahwa kita dapat selalu berpaling kepadanya, ya. Dan kita akan menemukan penghiburan dan kedamaian di dalam hadirat Tuhan kita. Lalu di dalam ayat yang ke-37 sampai ke-38. Mereka terkejut dan takut
dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Para murid sebetulnya sudah mengatakan kepada dua orang yang baru kembali dari Emmaus itu bahwa Yesus telah bangkit dan menampakkan diri kepada Petrus. Mulutnya sudah bilang murid-murid ini. Ya, dalam Lukas 24 ayat 33 sampai 34, lalu bangunlah mereka, siapa mereka ini? Ini dua orang yang dari Emmaus, dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, ya, kata murid-murid ini, mulutnya nih ngomongnya, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon, kepada Petrus. Mulutnya bilang, udah bangkit Tuhan, sudah menampakkan diri kepada Petrus. Tetapi ketika Yesus sungguh-sungguh muncul di hadapan mereka, apa yang terjadi? Apa respon mereka? Respon mereka menunjukkan bahwa kepercayaan mereka akan kebangkitan Yesus tidak cukup kuat. Hanya sebatas kata-kata. Kita lihat dari responnya, apa responnya? Terkejut. Ya. Kata terkejut menunjukkan bahwa murid-murid ini dia terperangah. Seolah-olah dia tidak pernah berharap bertemu dengan Yesus yang telah bangkit. Ya. Karena jika mereka benar-benar percaya, mengapa penampakannya itu membuat mereka terkejut? Mereka juga ragu-ragu. Ya. Kalau kamu disapa sebagai orang Yahudi, selama salakum, ya, kamu nggak ragu-ragu jawab mereka dengan jawabannya apa? Alaikum selama. Tapi ini nggak ada jawaban dari mereka. Makanya Yesus bilang, kenapa kamu ragu-ragu? Aku udah bilang dalam damai sejahtera. Jadi meskipun mulut mereka mengatakan Yesus telah bangkit, hati dan pikiran mereka belum sepenuhnya yakin, belum sepenuhnya mempercayai. Dan mereka apa? Mereka sebetulnya hanya mengira Yesus itu sebagai hantu. Dan karenanya mereka takut. Ini bisa dimengerti ya, karena dalam pikiran mereka dan dalam pikiran kita juga, dalam pikiran banyak orang, hanya hantu yang bisa muncul tiba-tiba secara ujuk-ujuk tanpa ke dalam ruangan yang semua pintunya terkunci. Cuma hantu yang bisa begitu, jadi bisa dimengerti. Bagaimana mungkin ya Yesus memasuki ruangan itu dalam tubuh jasmaninya. Jadi penjelasan hantu masuk akal bagi mereka. Dan mereka ini bukan sekali ini saja mengira Yesus hantu, murid-murid ini. Ya, pada suatu ketika Yesus berjalan di atas air, ya tahu ya, mereka juga bilang, wah itu hantu. Matius 14 ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Murid-murid mengira mereka benar-benar percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Ya, sebagaimana yang mereka katakan lewat mulut mereka. Tapi sesungguhnya mereka tidak benar-benar mempercayainya. Hal percaya bukanlah masalah perkataan di bibir atau di mulut kita. Hal percaya adalah soal bagaimana kita bertindak, perilaku dan perbuatan kita. Tahu istilah talk is cheap. Ya, orang barat punya istilah itu, talk is cheap. Kalau sekedar ngomong gampang, ngomong percaya gampang. Perilaku dan perbuatan itulah. Nah, jika keyakinan dan perilaku kita tidak cocok, itu biasanya umumnya karena memang ya keyakinan kita belum kuat.
Ya, pelayanan kita belum memadai. Itulah yang terjadi pada murid-murid saat itu. Dan semoga tidak terjadi pada kita saat ini. Tidak cocok antara keyakinan dengan apa yang kita lakukan. Saya lanjutkan di ayat yang ke-39. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ya, bukan di dapur, di depan mata mereka dia makan itu ikan goreng. Nah, ayat ini adalah tentang bukti fisik, bukti forensik bahwa tubuh jasmani Yesus bangkit dari kematian. Ya. Bukti pertama apa? Tangan dan kakinya. Itu memiliki bekas tanda bahwa dia disalibkan di kayu salib. Itu adalah bukti bahwa dialah yang disalibkan, dialah yang mati, dan dialah yang sekarang bangkit. Bukti kedua adalah apa? Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Yesus menempati ruang dan waktu. Tubuhnya bisa diraba. Ada daging dan tulangnya. Bukan hantu gentayangan. Tubuh jasmaninya sungguh-sungguh bangkit, ya. Bukti ketiga apa? Dia makan itu ikan goreng. Apa karena dia lapar? Bukan. Bukan. Itu adalah bukti bahwa tubuhnya benar-benar nyata. Dan dia makannya di depan mereka, bukan di dapur seperti saya bilang tadi. Supaya murid-muridnya lihat. This is me. Nah, sampai di titik ini, kita melihat bagaimana murid mengalami fluktuasi emosi di malam hari yang ketiga ini. Ya, mereka sedih dan bingung ketika Yesus mati di kayu salib. Lalu mereka bersemangat, ya, ketika mendapat lagi laporan bahwa Yesus sudah bangkit, walaupun belum 100% percaya. Ya, lalu terkejut. Kemudian takut ketika Yesus benar-benar ada di hadapan mereka. Ya, lalu setelah mendapatkan bukti, mereka girang, ya, walaupun masih bercampur heran. Jadi bisa dibayangkan bagaimana fluktuasi emosi mereka dalam jangka waktu yang beberapa hari tersebut. Kita juga sering saudara-saudara menjalani hidup kita, ya, dalam menjalani hidup kita membiarkan emosi kita mengendalikan. Kita membiarkan hidup kita dikendalikan oleh emosi. Bukan dengan iman, ya, bukan dengan firman Allah yang sungguh-sungguh tidak pernah berubah. Nah, bukti-bukti yang diperlihatkan Yesus ini meyakinkan para murid. Dan ini jelas dari perubahan sikap mereka. Mereka mengalami transformasi spiritual. Ya. Mereka sebelumnya terkejut, takut, ragu-ragu, akhirnya sukacita serta takjub. Jadi di dalam ayat yang ke-41, ya, itu mengatakan bahwa para murid belum percaya. Ya. Tapi ini berbeda. Ya. Berbeda dengan ketidakpercayaan mereka sebelumnya yang dikarenakan mereka mengira Yesus adalah hantu. Ya, kali ini mereka belum percaya karena girangnya gitu. Jadi kalau dalam terjemahan yang berbahasa Inggris disebutkan disbelief because of joy and amazement. Ya. Terjadi transformasi spiritual di dalam para murid ini. Saudara-saudara, saya percaya Tuhan tidak menginginkan kita untuk percaya secara membabi buta.
Dia memberikan kita apa? Pikiran. Dan dia ingin kita pakai pikiran kita. Ya. Tapi kita juga perlu berhati-hati. Karena apa? Karena kita ini manusia. Karena keberdosaan kita. Karena kedagingan kita sebagai manusia, maka kita cenderung tidak mempercayai hal-hal yang terkait dengan keilahian Tuhan, yang tidak akan terselami tanpa berdasarkan iman. Ya. Tidak akan terselami tanpa dinyatakan melalui firman-Nya. Saya lanjut? Masih mau lanjut? Ayat 44 dan 45. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku, yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Perkataan apa yang sedang dirujuk oleh Yesus di sini? Inilah perkataanku. Yesus merujuk kepada apa yang ditulis di dalam Lukas 18 ayat 31 sampai 33. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Masih ada si Judas. Lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesah. Ya, tahu menyesah? Mengadili. Ya. Dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Ya, inilah perkataanku itu yang dirujuk oleh Yesus. Lalu setelah itu apa? Yesus membuka pikiran para murid-murid agar mereka mengerti kitab suci. Yesus melakukan exactly apa yang dia lakukan kepada dua orang yang dalam perjalanan ke Emmaus. Membuka pikiran mereka agar mengerti kitab suci. Saudara, para murid ternyata bukan hanya punya masalah tentang ketidakpercayaannya mengenai Yesus yang sudah bangkit. Ya. Mereka juga ada masalah dengan kemampuan memahami kitab suci. Makanya dibuka pikirannya oleh Yesus supaya bisa paham kitab suci. Kalau para murid saja, saudara-saudara, ya, seperti saya bilang di awal tadi, selama 3 tahun ke sana kemari bersama Yesus, masuk keluar kampung, ke danau, ke laut, ke gunung, ke bukit, bersama-sama dengan Yesus. Sampai Yesus mati dan bangkit, masih perlu dibuka pikirannya oleh Yesus untuk memahami kitab suci. Bagaimana dengan kita? Something to think about. Ya. Murid-murid bergumul untuk memahami apa yang terjadi pada Yesus. Dan Yesus membuka pikiran mereka agar mereka dapat memahami semua itu. Dengan cara yang sama, Yesus dapat membuka juga pikiran kita, memberi kita pengertian atas firman-Nya. Jika kita datang kepadanya dalam doa dan kita mempelajari firman-Nya, Dia bisa membuka pikiran kita. Kita hanya perlu datang kepada Dia dan membaca firman-Nya. Lalu di ayat yang ke-46, katanya kepada mereka, ada tertulis, ya, ada tertulis, demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi setelah
Yesus membuka pikiran mereka, ini yang dikatakan Yesus. Ada tertulis. Kalau saya membayangkan ini seperti sel grup. Ya. Yesus pemimpinnya, 11 murid ini pesertanya, dibuka pikirannya oleh Yesus. Apa temanya? Temanya kitab-kitab Taurat Musa, kitab-kitab Nabi-Nabi, kitab-kitab Mazmur. Apa kesimpulannya? Cuma 2 hal kesimpulannya. Bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, yang disiksa sebelum mati dan akhirnya bangkit pada hari yang ketiga. Kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, bahwa pertobatan dan pengampunan dosa hanya dalam nama Yesus. Itu yang saya ambil dari apa yang saya baca ini dan saya ingin bagikan kepada teman-teman. Itulah apa yang dibuka dengan cara Yesus membuka pikiran mereka. Nah, di mana ada tertulis 2 hal tersebut? Kan ada dibilang di awal oleh Yesus. Ada tertulis demikian, kata Yesus. Di mana itu ada tertulis? Benarkah? Di mana itu ada tertulis tentang Yesus adalah Mesias yang harus mengalami dihina, menderita, mati, bangkit di hari yang ketiga? Di mana itu ada tertulis bahwa pertobatan dan pengampunan dosa hanya ada dalam nama Yesus? Ada tertulis kata Yesus. Kita baca untuk yang pertama tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus di dalam Yesaya 53 ayat 3 sampai 8. Saya bacakan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya. Sesungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Lalu di dalam Hosea 6 ayat 2, ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Ada tertulis. Di mana ada tertulis bahwa pertobatan dan pengampunan dosa adalah dalam nama Yesus? Saya bacakan dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, dan untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Semua yang terjadi pada Yesus sudah ditulis oleh para nabi 700 tahun sebelumnya, saudara-saudara. Yesaya, Hosea diperkirakan ditulis 700 tahun sebelumnya. Jadi benang merah kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur adalah Yesus sebagai Mesias.
yang disiksa sebelum mati tapi kemudian dibangkitkan pada hari yang ketiga. Serta pengampunan dosa dan pertobatan hanyalah di dalam nama Yesus. 2 ayat yang terakhir. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Yesus menetapkan murid-murid sebagai saksi. Saksi apa? Atas 2 hal tadi. Bahwa dia adalah Mesias yang menderita sengsara, mati, dikuburkan, bangkit lagi pada hari yang ketiga. Bahwa dia adalah untuk apa pertobatan dan penebusan dosa bisa didapatkan oleh seluruh umat manusia. Sebagai pengikut Kristus, kita ini saudara adalah hasil dari kesaksian murid-murid itu. Kita inilah hasilnya. Pengikut Kristus di zaman modern. Kalau mereka tidak melakukan kesaksian itu, enggak ada kita. Ya. Perhatikan, Yesus tidak menyebut murid-murid sebagai pembela. Tidak perlu ada front pembela Yesus. Ya. Yesus tidak menetapkan murid-murid sebagai relawan. Tidak perlu ada relawan Kristiani. Dia tidak disebut sebagai pendukung atau supporter, enggak. Ya. Tidak perlu ada barisan pendukung Yesus, enggak. Saksi. Nah, kita sering berpikir bahwa untuk bersaksi ya, untuk bersaksi kita harus berdebat. Ya. Berdebat dengan orang lain tentang Kristus. Padahal Tuhan tidak meminta itu. Dia meminta kita untuk menjadi saksi. Artinya apa? Saksi adalah menyampaikan apa yang kita lihat. Ya. Kita sampaikan apa yang kita temukan di dalam firman-Nya tentang Dia. Kita sampaikan apa yang Dia lakukan dalam hidup kita. Kita sampaikan apa yang kita lakukan untuk Dia. Ya. Nggak perlu berdebat. Selebihnya kita serahkan kepada Yesus sendiri. Nah, dikatakan, aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Apa yang dijanjikan oleh Bapa di surga kepada murid-murid? Roh Kuduslah yang dijanjikan. Ya. Roh Kudus akan turun atas para murid. Untuk apa? Untuk memperlengkapi mereka dengan kuasa untuk bersaksi. Janji Roh Kudus ini pun sudah dibuatkan, saudara-saudara. Saya baca dari Yesaya 59 ayat 21. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Di dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka,
maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Lalu di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan tetap membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara, agar Injil diberitakan oleh para murid, mulai dari Yerusalem ke seluruh bangsa, para murid harus dilengkapi, yaitu dengan Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan mengubah hati yang keras, ya, menjadi hati yang taat dan yang patuh. Tanpa semua ini, mustahil ke-11 murid-murid itu, ya, sebelum ada penggantinya Judas, bisa melakukan 2 kesimpulan sel group tadi. Karena apa? Kurang lebih sebulan sebelumnya, itu orang Yahudi sendiri yang menyerukan pembunuhan Yesus. Sekarang kamu mau menceritakan tentang Yesus sebagai Mesias, sebagai dasar untuk pertobatan dan pengampunan dosa. Makanya diperlengkapi dengan Roh Kudus. Nah, setelah mereka menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, kita kemudian melihat bagaimana di dalam kitab Kisah Para Rasul, murid-murid ini sungguh menjadi pengikut Kristus yang paling radikal di dalam sejarah, setelah dilengkapi oleh Roh Kudus ini. Kita lihat, kalau kita baca Kisah Para Rasul itu, bagaimana mereka secara radikal mengabarkan Injil, mulai dari Yerusalem ke seluruh penjuru bumi, setelah diperlengkapi dengan Roh Kudus. Tanpa kitab suci loh, mereka nggak punya perjanjian baru. Bayangin, mereka kemana, ke Tesalonika, kemana-mana, mereka nggak punya Injil Lukas, nggak ada Injil Markus, nggak ada itu semua, belum ditulis. Nggak punya kitab Wahyu, nggak ada semua. Nggak ada dokumen yang bisa mereka bawa, inilah, nggak ada. Tapi mereka menjadi apa? Menjadi penginjil, menjadi pemberita tentang Mesias dan pertobatan dan pengampunan dosa yang paling radikal. Yang semuanya akhirnya kebanyakan mati sebagai martir. Ya, apa yang mereka miliki? Mereka nggak punya kitab suci, mereka nggak punya, seperti saya bilang tadi, Injil-Injil itu nggak ada mereka pegang, belum ditulis, saudara-saudara. Yang mereka miliki adalah pemahaman mereka, keyakinan mereka, apa yang bahwa Yesus sudah menuliskan di hati mereka, apa yang perlu mereka sampaikan. Dan mereka percaya mereka berserta dengan Roh Kudus. Hari ini saudara-saudara, 2000 tahun kemudian, kita punya perjanjian baru, kita punya perjanjian lama, lengkap semua, segala format, digital, paper, kapan saja tersedia, di mana saja tersedia. Pertanyaannya, apakah kita juga memiliki pemahaman dan keyakinan bahwa Yesus juga sudah menuliskan di dalam hati kita sendiri kehendaknya terhadap kita untuk bersaksi. Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus untuk bersaksi, ya, bahwa Ia adalah Mesias yang sudah bangkit, bahwa pertobatan dan pengampunan dosa hanyalah ada dalam namanya. Bersaksi, dan kemudian juga untuk menjadi saksinya, ya. Jadi bukan cuma bersaksi tentang ini tentang itu, tapi menjadi saksinya. Yaitu apa? Dengan menjalani hidup kita dengan cara yang mencerminkan kasih dan ajarannya. Sebagai penutup, kita sudah melihat bagaimana para murid mengalami transformasi spiritual.
ya, melalui sebuah perjumpaan di ruang tertutup di Yerusalem. Melalui sebuah percakapan yang penuh makna, melalui sebuah cell group. Dari tadinya kena mental, lalu terkejut, takut, girang, sekarang tercerahkan dan sampai akhirnya diperlengkapi, ya, disiapkan untuk menjadi saksi. Beberapa hal juga kita pelajari adalah bahwa hal percaya bukanlah semata-mata masalah perkataan, apa yang keluar dari bibir kita. Lebih terutama perilaku dan perbuatan kita. Tuhan tahu semua kesalahan kita, semua kelemahan kita. Tetapi Dia senantiasa mengulurkan damai sejahtera bagi kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah berpaling, datang kepada Dia. Tuhan tidak mengharapkan kita untuk percaya secara membabi buta. Itu makanya kita diberi kemampuan berpikir. Dia ingin kita pakai kemampuan itu. Tetapi juga kita harus hati-hati, ya, karena kita adalah manusia berdosa, karena kedagingan kita cenderung sukar percaya kepada keilahian Tuhan yang memang terkadang tidak terselami kecuali melalui iman dan firman-Nya. Murid-murid bergumul untuk memahami apa yang terjadi pada Yesus, ya. Tapi Yesus kemudian membuka pikiran mereka. Dengan cara yang sama, Yesus juga akan melakukannya untuk kita. Lagi-lagi yang perlu kita lakukan adalah datang kepada Dia melalui doa-doa kita. Datang kepada Dia melalui firman-firman-Nya. Tuhan memperlengkapi kita dengan Roh Kudus untuk bersaksi bahwa Ia adalah Mesias, bahwa Ia adalah dasar pertobatan dan pengampunan dosa bagi seluruh umat manusia. Tapi lebih dari itu, kita juga menjadi saksi, bukan cuma bersaksi, ya, melalui hidup kita yang mencerminkan kasih. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih karena Kau telah mengirimkan putra-Mu Yesus untuk mengulurkan, memberi kami kedamaian, keselamatan dari dosa, memberikan kami pengertian. Bapa Surgawi, tolong kami untuk senantiasa bersandar kepada-Mu di setiap saat, terutama ketika kami dilanda ketakutan, kebingungan, keraguan-raguan. Ajari kami untuk selalu mencari hikmat dan bimbingan-Mu dalam hidup kami, dan untuk menjadi saksi setia akan cinta kasih dan karunia-Mu bagi semua orang di sekitar kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.